Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video langsung kali ini terkait dari lab session 15 Automate Testing ya, terkait dari mata kuliah pemrograman internet 1. Di video kali ini itu alurnya saya akan melakukan pengujian serta penjelasan ya. Yang pertama itu penjelasan arsitektur yang menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang dibangun. Lalu yang kedua nanti ada demo fungsionalitas aplikasi. Lalu ada bedah kode dan dokumentasi API. Lalu ada running automate testing dan terakhir ditutup dengan refleksi. Nah, langsung aja kita mulai pada yang pertama yaitu penjelasan arsitektur. Di sini saya ambil di pemrograman internet 1 di sini ya, bagian diagram ini saya ambil. Baik, pada aplikasi Smart City Issue Tracker, arsitektur yang digunakan itu adalah headless dan SPA. Lalu pada sisi citizen, pengguna itu mengakses front-end warga berbasis single page application menggunakan vanilla JavaScript. Nah, front-end ini itu berkomunikasi dengan back-end itu melalui REST API, JSON ya. REST API dalam format JSON. Nah, back-end itu dibangun menggunakan Django dan Django REST Framework sebagai pusat logika aplikasi, autentikasi, permission, dan pengelolaan data laporan. Sementara itu, si admin itu menggunakan front-end admin berbasis Django template yang masih berada dalam back-end Django. Nah, seluruh dari seluruh data user, laporan, status laporan, dan relasi pelapor itu tersimpan pada database PostgreSQL ya teman-teman. Dengan arsitektur ini, akses citizen dan admin itu dipisah. Citizen itu membuat laporan melalui portal front-end, sedangkan admin itu mengelola laporan melalui portal admin. Citizen itu tidak dapat masuk ke dashboard admin dan admin itu tidak bisa menghapus laporan atau membuat laporan melalui portal citizen. Backend itu menjadi penghubung utama antara front-end, API, autentikasi, permission, dan database. Itu terkait dari nomor 1. Kita mulai di nomor 2, demo fungsionalitas aplikasi. Nah, di sini kita mulai dari si citizen dulu ya. Portal citizen. Sini kita login sebagai citizen ya pada Claudia, passwordnya masuk ini sebagai citizen ya, login berhasil. Sebenarnya ini saya sudah terminalnya sudah saya jalankan ya, nih ini kita jalanin juga ya biar nanti enak. Oke, di sini udah masuk sebagai citizen. Ini udah saya melakukan beberapa pengujian lah ya. Kita coba tambah laporan ya. Coba kita lihat.
dan misalnya pembuatan draft laporan, ajukan laporan tersebut. Oke, jadi kita perlu nambahin laporan. Nih, kita tambah laporan. Sini kita bisa coba yang ada di sini aja ya. Rambu lalu lintas rusak, kategori hands on aja ya, hands on, lokasi taruh aja Gang Senin, pengujian. Nah, ini kita bisa simpan draft. Nah, ini udah draft ya, tapi di feed kota itu dia udah nggak masuk ya, draft saya itu nggak masuk. Dan di sini warga anonim. Lalu kita ajukan laporan tersebut menjadi reported ya, kita ajukan. Nah, dia udah reported, baru ini kan yang kita buat, baru di feed kota dia baru muncul berdasarkan tanggalnya yang terbaru gitu. Dan warga anonim ya di sini, sedangkan di tempat saya laporan saya itu nama saya. Oke, jadi dari anonimitas ini menunjukkan ya, fitur anonimitas ini pada laporan publik itu sudah tersamarkan, sudah disamarkan gitu. Oke, kita lihat lagi, kita buka lab sessionnya. Di sini sudah citizennya. Kita coba portal admin. Login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Kita buka. Kita login sebagai admin. Admin cloud. Passwordnya kita isi. Kita login. Ya, login berhasil. Nah, di sini ini yang kita coba tadi ya. Nih jamnya di jam 5. Hands on. Nah, di sini kita bisa melihat dashboard. Ini terakhir dilaporkan ini tadi sebelum hands on, saya tentunya mencoba dulu ya. Dan ini yang selesai, ini report. Oke, saya bisa memverifikasi ya. Selain melihat detail, sini kita bisa verifikasi nih laporan yang sudah masuk tadi kan. Kita verifikasi. Status berhasil diubah menjadi verified dashboard. Ini ya. Totalnya ada 6 laporan. Nah, di sini laporan yang tadi udah kita buat, status dari reported itu udah menjadi verified. Langsung kita lanjut lagi. Bedah kode dan dokumentasi API. Buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Di sini saya ada beberapa ya kode dari serialize, ada dari permissions juga. Nah, di serialize ini teman-teman bagian kode permission dulu. Permissions ini yang paling menantang adalah pengaturan role dan permission antara admin dan citizen ya. Di sini admin boleh update status laporan, citizen itu hanya boleh edit dan delete laporan sendiri yang masih draft, statusnya yang masih draft atau miliknya sendiri. Nah, jika laporan sudah diajukan menjadi reported, citizen itu tidak dapat sembarangan mengubah atau menghapus laporan tersebut. Nah, admin itu tidak boleh membuat laporan.
admin itu tidak boleh menghapus laporan atau mengedit laporan ya. Admin hanya memiliki kewenangan untuk melihat laporan, dan dia itu bisa mengubah status dari laporan tersebut jika selain dari draft ya. Jadi setelah draft dia bisa kayak dari reported jadi verified, dari verified jadi in progress, dari in progress bisa menjadi selesai gitu. Nah, admin hanya memiliki kewenangan untuk melihat laporan yang sudah diajukan dan mengubah status penanganan laporan. Selain itu, pada serialize itu terdapat logika anonimitas ya di sini. Yang tadi kan kayak di laporan saya itu nama saya, jika kita baca di feed kota itu dia menjadi warga anonim. Nah, itu kodenya di sini. Jadi nama pelapor itu disamarkan menjadi warga anonim. Namun ketika citizen itu membuka laporan miliknya sendiri, data tersebut tetap dapat dikenali sebagai laporan milik si citizen. Ini ya. File reported nama dipakai untuk tab My Reports. Nama asli hanya ditampilkan jika laporan tersebut milik user login. Jika bukan pemilik, tetap disamarkan. Oke, lanjut. Bedah kode udah, lalu buka Swagger, pilih salah satu saja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Nah, di sini kita buka aja Swagger ya. Nah, kita pilih salah satu aja ya, endpointnya yang post. Kita pilih try it out. Lalu kita isi bodinya. Kita pilih post API yang token aja lah ya, post API token, karena kan isi nama aja kan. Username-nya di sini kita isi. Si citizen aja ya. Claudia. Passwordnya citizen 123 _ lalu kita klik execute. Nah, di sini kita mendapatkan akses token ya. Nih. Ini bisa kita salin untuk di sini udah tokennya kita udah dapat akses refreshnya. Jadi dokumentasi API pada aplikasi ini tuh menggunakan Swagger. Nah, ini tuh membantu developer melihat daftar endpoint, request body, parameter, dan respon dari API. Pada demo ini saya mencoba endpoint post API token ya di sini ya. Endpoint ini itu digunakan untuk autentikasi JWT. Ketika username dan password valid, API akan mengembalikan akses token dan refresh token. Token tersebut digunakan oleh front end untuk mengakses endpoint laporan secara aman. Di sini responnya 200 ya kodenya. Oke, udah, kita lanjut. Bedah kode, ini udah tadi, ini udah. Running automation testing, jalankan perintah eksekusi unit test backing and py pada aplikasi yang telah di server. Tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa ada yang fail. Jadi sini targetnya kita harus sukses semua dari runningan ini.
langsung aja. Di sini saya udah persiapkan ya tentunya. Yang SSH yang SSH ini ya, saya udah nyalain kode perintahnya, jadi tinggal kita jalankan tes aja. Sabar. Export. Kita tunggu aja. Nah, untuk pengujian backend di sini saya menjalankan unit testing langsung pada server melalui SSH ya. Pengujian ini itu mencangkup autentikasi, privasi data, workflow laporan, validasi CRUD, serta pengujian tambahan pada view dan serialize. Di sini terdapat 45 tes yang dijalankan ya. Kita tunggu saja. Yang titik-titik ini tandanya berhasil ya. Dia udah ngelewatin berapa nih? Tiba-tiba ada E atau F itu, tapi target kita kan semuanya berhasil. Tunggu aja. Lama ya. Nah, di sini semuanya udah oke atau berhasil ya. 45 tes yang kita jalanin. Kita lanjut. Browser. Di sini kita perlu ada satu tes lagi. Satu tes lagi ya untuk playwright testing ya. Jadi untuk pengujian front end itu kita jalankan end to end testing ya menggunakan playwright test. So kita di Smart City ini.
Oke. Ini yang server, ini server smart city, ini smart city, ini clear dulu, clear dulu. Saya sudah simpan ininya. Ini yang formatnya GUI ya, jadi dia bisa langsung buka web gitu. Kita tunggu aja. Sebentar. Bukan di server smart city, jadi LS. Kita tunggu dia membuka ya. Tes ini tuh dijalankan dari laptop ini ya, agar browser itu dapat terlihat secara langsung, tetapi backend yang diuji itu tetap masuk ke server deployment yang sudah kita deploy ya. Nah, pengujian PyWork ini itu mencakup autentikasi, akses dashboard citizen, lalu halaman admin, tombol tambah laporan, form laporan, dan responsivitas tampilan. Di sini ada 9 tes dan seluruhnya itu kita lihat nanti ya. Ini masih tes yang ke-8. Nah, 9 tes itu berhasil semuanya. Oke. Udah. Terakhir di sini kita tutup dengan refleksi. Sebutkan satu kendala paling sulit, bug atau error yang dihadapi selama 1 semester. Menurut saya, kendala paling sulit selama 1 semester adalah itu awalnya ini kan mata kuliah baru ya, mata kuliah dari pemrograman internet 1. Pasti perlu penyesuaian lagi, dimana tapi ini hal yang saya tunggu-tunggu. Saya dari dulu tertarik akan pembuatan website. Jadi baru di semester 4 inilah saya mencoba. Namun awalnya itu berjalan dengan lancar saja. Yang dimana itu dijalankan masih di lokal. Cuman setelah dideploy atau masuk ke publik, ke server, jadinya banyak hal yang harus disesuaikan ya, terus perlu dipelajari, perlu teliti gitu, karena sempat beberapa kali error juga pas setelah di deploy itu banyak perubahan, jadi banyak errornya, jadi harus perlu penyesuaian lagi gitu. Jadi ada perbedaan database ya, pastinya kita ubah. Lokal dan database servernya kan beda, konfigurasi URL-nya, API front end-nya. Apalagi belajar sebelum waktu di lokal itu kan masih di session 1 sampai 7. Itu masih lancar aja. Terus pas udah masuk API itu lumayan repot. Autentikasinya, kode akses tokennya yang harus, sebenarnya kode akses token itu dari Postman itu udah belajar di pemrograman jaringan kan. Memang di pemrograman jaringan tuh lumayan susah juga. Nah, di sini ternyata digabungan dari pemrograman jaringan dan pemrograman internet itu sendiri. Cuman sejauh ini saya merasa masih bisa mengikuti karena
Yang paling penting sekarang deadline-nya itu bukan yang satu hari harus selesai. Kayak alhamdulillahnya sekarang ada kemudahan, jadinya masih bisa untuk mengikuti dari penugasan selama semester 4 ini. Saya rasa itu saja terkait dari refleksinya, dan berdasarkan hasil demo dan automated testing aplikasi Smart City Issues tadi itu sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Citizen itu dapat membuat draft laporan, lalu mengajukan laporan menjadi reported, dan identitas pelapor pada feed public itu berhasil disamarkan menjadi warga anonim. Lalu tadi juga admin dapat mengakses dashboard, melihat laporan yang sudah diajukan dan mengubah status laporan. Selain itu, pengujian back-end dan front-end juga berhasil dijalankan tanpa ada tes yang fail. Saya rasa cukup terkait dari video web session 15 ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.